deg-degan nih Pak. Ya. Waduh, duh, 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 duh. Oke, sudah ada Okta di sana. Halo Hai, Okta. Andre. Waduh, apa Tinggi perasaannya banget di atas? Agak deg-degan ya, Agak karena saya deg-degan. sebenarnya takut ketinggian sedikit. Tapi nggak apa, ditemenin sama bapak-bapak yang keren ini dari Marine Shooting Club. Wow. Saya nembak ya Pak ya. Ini salah satu ini Andre kendaraan Oke. yang digunakan untuk berburu ya Pak ya. Oke, nanti abis ini kita akan ngulik lagi soal apa aja keperluan Benar. untuk berburu, termasuk Yap. juga pistol-pistolnya seperti apa. Oke, sebelum Okta ngobrol-ngobrol, saya ngobrol-ngobrol dulu di sini. Sudah bersama dengan Pak Oni. Selamat pagi, Bapak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Andre dan juga Mbak Okta. Oke, kita ngobrol terkait Marine Shooting Club. Ya. Nah, sebenarnya apa itu Marine Shooting Club, Pak? Marine Shooting Club ini adalah satu klub olahraga khusus menembak Yep. yang di bawah naungan Korps Marinir, Oke. pembinaan dan tanggung jawabnya. Namun afiliasinya tetap di bawah Perbakin. Kita di daerah wilayah Jakarta sehingga berada di bawah Perbakin Provinsi Jakarta. Kok bisa sih Pak Marinir nih membentuk suatu organisasi khususnya di bawah yang Bapak naungin ini? Ceritanya panjang. Singkat Iya. aja, singkat coba gimana singkat ya. Dulu kan tim Marinir Aha. ada tim nembak yang Yep. cukup tangguh. Oke. Sering berlomba ke sana kemari hanya menggunakan nama tim Marinir A, B, dan C. Oke. Kemudian dari para perwira muda yang ada di Cilandak itu berinisiasi mengusulkan kepada Komandan Korps waktu itu Pak Nono untuk dibentuk klub yang bisa menampung orang sipil sehingga kita bisa lebih kompleks. Oh, berarti orang umum seperti saya ini juga bisa bergabung nih? Sangat bisa, Mas. Waduh. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat yang ketentuan berlaku. Kita boleh bergeser ke sini, Pak? Ya, sudah hadir di bawah. Okta sudah di bawah. Wow. Kalau misalnya boleh tanya nih, sudah berapa lama organisasi ini terbentuk? Cukup lama. Cukup lama. Jadi 2006 itu mulai ada inisiasi dibentuknya MSC secara resmi. Oke. Kemudian 2008 ini baru aktif dan sah di bawah Perbakin. Kemudian sempat vakum karena kesibukannya Marinir bertugas. Oke. Sempat vakum, kemudian kita aktifkan lagi di tahun-tahun berikutnya. Oh, nah itu tadi terkendala soal keaktifan ya Pak ya. Ya. Nah itu tadi Pak, berarti ada kendala nggak sih Pak selama pengelolaan organisasi dari MSC ini? Kendalanya hal-hal yang minor. Ya. Oke. Contohnya seperti tadi, awalnya kita sibuk ketika waktu itu orang sipil belum banyak yang ikut nih. Sehingga pengurusnya masih banyak dari Anggota. Marinir, anggota. Sementara kesibukan tugas itu tinggi, dinamika tinggi. Sehingga ya banyak kendala terus sempat di off-kan demikian secara administrasi. Oke, termasuk Pak Julius sibuk nggak nih Pak jadi anggota MSC? Sangat menarik menjadi anggota MSC. Boleh cerita Karena- sedikit, Pak? Cerita dong Pak. Karena Gabung fasilitasnya MSC. lengkap, Oke. kemudian diawali oleh tenaga-tenaga yang profesional. Mereka ada dari satuan khusus, bagaimana mengajarkan teknik menembak yang betul-betul aman dan akurat. Banyak yang atlet-atlet yang dihasilkan dari MSC ini. Oke. Sudah menjuarai di berbagai lini. Itu yang menarik dari MSC. Gitu. Biasanya nih Pak Onin kalau misalnya teman-teman turun ke lapangan ceritanya nih kan, istilahnya tadi nganggong. Istilahnya. Banyak kalau berburu ini beliau lebih paham nih. Ada istilah nyanggong, ada istilah ambus, macam-macam Wah, istilah yang dipakai ini. Biasanya target yang didapatnya atau ditembak itu apa aja sih? Spesialis adalah babi hutan. Babi hutan. Karena babi hutan itu meresahkan warga, terutama petani. Hama juga ya. Sangat meresahkan petani dan hama di berbagai pertanian di Indonesia. Biasanya kalau sekali turun ke lapangan berburu dapat berapa banyak? Tergantung. Saya pernah dapat 6, 8 pernah satu malam. Oh, itu seharian tuh Pak dapat segitu? Kita berangkat siang dari jam 2-an kurang lebih Oke. sampai pagi. Sampai pagi? Sampai pagi. Oke, itu naik mobil kayak gini nih Pak? Tekniknya salah satu adalah menggunakan mobil. Jadi Oh, salah oke. satu. Oh, Kemudian ada yang menggunakan jalan kaki karena menuju yang sulit. Kemudian menggunakan anjing atau diporo atau kita ngintip. Jadi di pohon atau di suatu tempat yang memungkinkan kita bisa menembak mereka. Menarik. MSC udah berapa banyak sih Pak anggotanya sekarang? Kita banyak
300-an orang. yang 300-an aktif. orang? Ya. Oke. Oke. TNI maupun sipilnya. Ya. Oh, itu berarti ada sipilnya juga, tapi tadi ada syarat dan ketentuan berlaku ya Pak ya? Harus itu, tidak sembarangan. Nah, bisikin dong Pak, apa sih Pak syarat dan ketentuannya? Nah, tadi udah di spill, Apa tapi tuh? coba Pak, boleh Pak. Coba, Oh, Pak. Boleh ya? di spill Baru lagi turun Pak. soalnya. Oh ya. Jadi persyaratannya sudah pasti, kita harus di psikotes dulu, kemudian surat keterangan kelakuan baik dari Polri juga, dan kesehatan juga harus. Oke, supaya nggak disalahgunakan ya Pak ya, Betul, itu yang dengan paling skillnya penting. itu. Gitu. Oke, Pak, ini mobilnya menarik banget. Tadi saya naik, berapa meter tadi Pak? Kurang lebih 2 meter. 2 meteran. meter. Ada yang lebih tinggi lagi tadi Pak Julius bilang. Kalau bannya diganti, breaker dinaikkan, bisa lebih tinggi lagi. Wah, ini salah satu perangkat untuk berburu ya Iya, sebenarnya. Nah, perangkat utamanya adalah senjata. Sebenarnya senjata apa saja sih yang biasanya digunakan dan boleh digunakan dalam berburu bersama teman-teman MSC ini? Kalau senjata yang tercatat yang pasti Mas, Oke. nggak boleh sembarangan gitu Iya. ya. Itu ada izin-izin lengkap, dan mungkin secara teknis ini beliau yang hobi berburu juga bisa menambahkan spillnya untuk Ya. ini Pak Kalau Julius. jenis senjatanya banyak. Oke. Itu di sana ada. Sudah ada yang semi ataupun yang manual. Oke. Di situ ada. Nanti kita bisa lihat sendiri beragam jenis senjata berburu. Oke, itu ada yang dibedakan nggak Pak? Misalnya buat prajurit sama yang buat sipil. Mungkin dari segi Oh, buat iya. latihannya. Ada ya Pak ya bedanya? Apa tuh Pak bedanya? Kriterianya Kita apa? lihat Pak? Oke, sip. Oh, Ya. Oke. Nah, kalau misalnya nih kita ngobrol terkait proses dan juga berburunya itu, hal apa saja yang harus diperhatikan ketika tim dan juga anggota akan ke lapangan untuk berburu? Apa aja ini Kalau perhatikan? kita dari klub pasti satu surat-surat. Surat-surat. Izin angkut, kemudian perizinan ke berbagai daerah. Oke. Nah, secara teknis nih beliau yang akan masuk di hutan-hutan ini. Bagaimana keamanan di medan di sana, jangan sampai salah arah tembakannya kemudian menimbulkan korban, tentunya itu. Yang pasti arah peluru harus mati. Tidak boleh flat, tidak boleh naik. Itu harus mati. Pastikan peluru itu jatuh ke tanah. Oke. Satu. Kemudian pastikan juga bentuk dari sasaran. Jangan hanya terutama yang menggunakan thermal ya, baru tipis-tipis siluet dikit langsung ditembak, tidak. Bentuknya kelihatan. Oh, ini babi hutan, oke. ini sapi, ini anjing, harus pasti. Oh, ini babi hutan, baru boleh ditembak. Lagi-lagi harus perhatikan peluru tadi jatuhnya di mana. Harus nol. Tidak boleh sampai lewat, tidak boleh. Oh, oke. Berarti benar-benar harus diperhatikan lebih seksama supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Ya? Wow. Belakangnya batu pun kita harus berpikir ulang. Oh, Oke. Belakangnya batu berbahaya untuk rekoset. oh. Jadi harus betul-betul masuk ke tanah. Itu aman. Tapi itu kayaknya gini Pak, kalau misalnya kita menembak itu kan udah ke lapangan. Nah, kalau misalnya lagi latihan, berapa banyak latihan yang harus diperlukan sampai kita bisa ke lapangan, bisa nembak babi hutan tadi di lapangan? Tergantung orang itu, Mbak. Oh, oke. Tiap orang beda-beda kemampuannya untuk mampu mencerna. Oke. Ya, 3 bulan maksimal udah oke banget itu. 3 bulan udah oke banget. Dan itu durasinya setiap hari. Ya, itu. Wah, setiap hari latihan Tiap hari latihan. Mantap. Berarti jago-jago ya Bapak-bapak di Pelurunya MSC itu ini. betul-betul nitik di yang kita mau. Ya. Oke, Pak tadi kan sempat dibilang katanya ada atletnya juga ya Pak ya dari MSC ini ya. Betul. Prestasinya apa aja sih Pak? Cukup banyak. Kita hampir setiap event dari sebelum terbentuk MSC secara resmi, jadi tim marinir A, B, C itu dulu sudah bertanding kemana-mana. Mulai dari Grand Prix, kemudian kemarin baru pulang juga dari Tawangmangu, ya kita bisa menembak jarak 1000, bisa dibayangkan itu. Ya kemudian juga pistol reaksi, tembak tepat juga kita selalu naik panggung, itu yang paling pasti. Waduh, paling jauh lombanya kemana Pak? Yang paling jauh paling berkesan? Udah muter-muter kita, apalagi Grand Prix ini ya. muter-muter. Hampir setiap daerah kita bisa kemana-mana gitu. Infonya dalam waktu dekat ini ada lomba kejuaraan juga ya Pak ya? Betul. Selalu ada hampir tiap tahun jadwalnya itu padat, lumayan. Jadi dari Aduh, menembak bisa sekalian keren. jalan-jalan dong Pak ya? Ya. Betul. Nanti kita juga minta diajarin ya Andre. Iya, benar banget. Nanti Soal- kita berkesempatan untuk diajarkan secara langsung dari ahli-ahlinya. Ahli-ahlinya. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol soal senjata, kita mau ngobrol soal mobilnya dulu. Mobil dulu. Ini ada 2. Apa yang membedakan mobil yang dinaikin Okta sama yang terparkir di sini? Yang ada tendanya nih. Tendanya tuh Pak. Bedanya apa Pak? Kalau kita ke lokasi yang tidak memungkinkan ada rumah penduduk, Oke. maka ini harus ikut. Oh. Karena di sini ada tendanya, kemudian ada kulkasnya, ada pendinginnya di sini ada. Oke. Oh, ada Ya. kulkas lengkap ya. Kemudian ada fasilitas lain seperti kursi dan sebagainya, tenda cadangan juga ada di sini. Oh ini nih, mungkin bisa dilihatin sekalian ya. Nih Pak, dijelasin Pak ini ada apa? Ini apa nih Pak? Ini untuk kita istilahnya ngintip, ngintip apabila di luar, ya, di luar, kemudian tidak ada peneduh. Ini bisa pakai ini, coba bentar.
Tinggal tarik langsung jadi loh. Wow, menarik. Ini tenda ya. Oh, oke. Ini bisa kita pakai kalau kita di tempat yang cukup panas. Atau nanti malam kita mau tidur di Oke, tempat. coba Andre masuk. Ini satu orang doang ya Pak sini ya, Nembak jarang ini ya. Oh bisa dua. Oh, bisa berdua. Bisa berdua. Oh, oke. Mantap. Nembak nanti. Ya. Ini kemudian saya tutup pakai jaring samaran biasanya. Heeh. Ada warna tertentu nggak sih Pak kalau lagi berburu gitu di hutan, misalnya ini kan biru Ya, atau misalnya idealnya hijau? kita menyatu sama alam. Hmm. Kalau saya tidak bawa jaring samaran, saya pakai Kalau ini isinya buat berdua, kalau yang di atas dia itu berdua juga. berdua juga. Berdua Oke. juga. Jadi kita bisa menginap, kemudian ada kompor, ada perlengkapan juga sini lengkap ini. Bisa di sini. Wow, mantap ya. Jadi lengkap semuanya dalam satu mobil. Ada tendanya, ada kulkasnya, dan juga ada ini buat ngisi bahan bakar ya. Wah. Oh itu buat masaknya juga, jadi nggak kelaparan di tengah hutan sambil berburu. Oke. Ini kulkasnya Pak Julius, boleh dipakai mic-nya, kita mau nanya. Biasanya kalau mobil ini Ya. digunakan ke daerah mana aja, Pak? Di Pandeglang pernah kami, kemudian di Sukabumi dalam sana jauh. Heeh. Di daerah Jampang juga pernah. Kita ke depan, kita ke depan, kita Ya, ke depan. Jampang juga pernah. Heeh. Oh. Kemudian Dan biasanya kalau pakai ini berburu buat berapa lama? Berapa hari? saya kan? seminggu pernah. Seminggu. Wah. Terakhir saya 3 hari. Oh, terakhir 3 hari pakai mobil ini. Ya. Ketemu seminggu itu Combine sama ini berdua. Berdua ini pernah keluar nih. persediaan BBM segala macamnya aman ya Ini Pak ya untuk bisa seminggu Cadangannya. itu? Oh. Ini cadangan BBM nih. Kalau di situ ada cadangan air. Yang di mobil yang ini nih Pak. Ya. Di sini juga ada kamar mandi portable juga. Ada kamar mandinya. Sama seperti ini, cuma lebih tinggi. Mantap. Oke, Ada semakin showernya. penasaran, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi terkait Ya. perangkat-perangkat yang digunakan dalam berburu apa saja. Siapa tahu nanti pemirsa Kompas TV juga tahu dan juga atau bahkan sudah menjadi member di sini. Iya. Jangan kemana-mana, kita akan tetap saksikan di Sapa Sapa Indonesia akhir pekan. Yes, Yeay. masih kembali bersama kami lagi Sapa di Indonesia Sapa akhir Indonesia pekan. Pekan. Nah ini nambah satu lagi. Nambah satu lagi. Ada Pak Revi Argubi, anggota Perbakin bidang berburu. Jadi memang kalau Wow. Perbakin ada bidang-bidang ya Pak ya. Specialty-nya Oke. Oke, nanti kita bahas soal berburu. Tapi kita mungkin pertama, Andre, seperti yang tadi udah dijanjikan Iya. sama Pak Audi dan juga Pak Julius, bahwa kita akan dilihatin apa sih Perangkat-perangkat utama. buat Perangkat-perangkat berburu. utama biasa berburu. Kita tahu ini bilangnya laras panjang atau seperti apa? Boleh coba dijelaskan, Pak Audi, Oni, Pak silakan. Julius. Ya, sebelum melihat senjata yang panjang-panjang, kita lihat yang pendek dulu. Oh, iya. Boleh Oke, ya? yang ini ya, Pak ya. Nah, ini salah satu kelengkapan MSC karena kita kan banyak bidang nih. Yep. Ada tembak reaksi, tembak tepat, kemudian berburu salah satunya. Oke. Ini dari berbagai macam pistol yang dikenalkan di MSC, semuanya bersurat. ya. Oke, Jadi resmi. dia- Resmi ya, ini Pak resmi, ya? tidak boleh sembarangan untuk Yep. urusan pistol ini. Oke. Mulai dari merek Cenik ini, kemudian ada Tanfuk Leo, kemudian Oke. ada Arek juga, kemudian ada Bull, ya Oh. macam-macam. Di Oke. sini setiap member akan dilatihkan tentang etika, tentang tata cara dan peraturan-peraturan yang harus diikuti. Oke. Kemudian untuk masalah senjata kita juga banyak, nanti beliaunya mungkin Pak Refki juga akan menjelaskan. Ini ada berbagai merek dari Tanfuk, kemudian dari Steyr berbagai tempat, dan spesialisnya ini dari petembak senior juga ini. Oh, oke. Pak Haidir. Pak Haidir. Pak Haidir. Kalau nembak sampai ke dunia luar. Lain lain. Nasional, Jauh juga ya Pak. internasional ya. Tadi sempat dengar sampai Australia Pak ya. Wow, Berburu mantap, apa Pak? mantap. Ah, sampai mana? Lomba. Oh. Apa yang Apa berburu aja? juga, nembak juga. Kalau saya Kalau biasanya lomba lari sampai ke luar negeri, ini Nah. berburu sampai ke luar negeri. Kalau Wow, saya sejauh ini keren. berburu diskon sih Pak. Saya perlu menambahkan, kenapa kok Boleh, Pak. macam-macam pistol ini? Iya, Ini gimana, tergantung dari kenyamanan masing-masing penembak. Oke. Jadi Oh. mungkin sukanya yang merek ini, sukanya ini, tergantung nyamannya. Harus dicobain berarti Pak. Ya, jadi Harus dicoba. Ini Jadi- apakah bisa custom? Dia memiliki dia bikin senjata buat diri sendiri, terus dilakukan didaftarkan untuk berburu juga bisa seperti itu kah? kalau yang berburu ya Oke. bisa. Oke. Kalau Yang pistol beda. Kalau pendek cenderung tidak bisa di custom model-model, paling hanya penambahan aksesoris saja. Iya. Aksesorisnya Dan ditambah. kenyamanan di tangan, mereka akan lain ini gripnya beda-beda.
tergantung tangan kita semua Oke. harus dicoba Ini bisa kenyamanannya. kita pegang ya Pak ya? Ngomong-ngomong ini berat loh Perhatikan ternyata. arah laras. Oh, harus seperti ini. Ya. Itu Tangan tidak jangan boleh masuk masuk. trigger. Nah, Termasuk dalam etiket. Ya. Oh, gini aja ya Pak ya, Om Ika ya. betul. Ini berat banget, ini berapa Pak beratnya kalau pistol rata-rata? Iya, rata-rata ya. Masa berat Mbak? Ini berat Pak, lumayan Pak. Apa saya kurang olahraga? Harus sering nyoba terasa enteng. Wah. Kalau yang buat pemula biasanya Buat yang mana? pemula biasanya gimana? Yang versi seperti apa? Ini termasuk ini bisa untuk pemula. Oh, yang ini. Ya ini, kemudian ini dari Tanfuk ini juga pemula. Oke. Yang paling enteng ini. Nah ini ada lebih. Oke, coba saya kelas standar pegang. juga lebih enteng lagi. Oh iya Baik benar. tarikan Benar. maupun Segini ya. Harus posisinya lebih oke. Oh iya, dia Ya, Ini emang bukan promosi ya. bukan promosi. Bukan promosi bukan. Kalau Pak Julius biasanya favoritnya yang mana senapannya? Kalau senapan saya ini, saya lebih suka Oh, yang yang single. ini. Oke. Ya, suka yang single saya. Apa tuh Pak speknya yang kenapa bisa sampai suka yang ini gitu? Ini single Bolt action disebutnya full ini. action, Oh. jadi Nah, memang versi berburu. Oh, versi berburu. Versi berburu. kalau ini bisa untuk bertempur nih. Ini spesial bertempur. Ini sniper biasanya buat lomba nembak-nembak jarak jauh ya, Pak ya. jauh. Oke. Tembak Sampai 1 tepat. kilo itu ini. Ya. Terakhir kemarin 1000 meter. Ini 1000 meter. Juaranya MSC. Betul. Biasanya Pak, juara kalau lagi. di senapan ini yang laras pendek dan juga laras panjang berapa jumlah peluru di dalam senjatanya? Kalau yang ini single ya. dia Sama bisa aja, Pak. 5 magazen juga. tiap 5 butir ya tiap 5 magasin. butir. Iya. Ya, intinya ini sebenarnya sama-sama bolt action. Oke. Sama-sama bolt action gitu. Sebenarnya senapan olahraga. Oke. Berburu. Kalau militer kan apa namanya? Semi ya, Pak ya. Organik Betul, disebutnya, ini bisa, organik. bisa. Semi otomatis. Kalau ini satu-satu isi kokang, Nanti kita isi tunjukkan kalau waktu nembak. bedanya sama militer gitu. Militer disebutnya senapan organik. Oh, Jadi bisa full. Oke. Kalau ini olahraga semua. Olahraga. Jadi pesannya adalah berburu itu bisa jadi sebagai olahraga ya Pak ya. Yes. Tidak selamanya Olahraga. berburu itu apa konotasinya negatif gitu kan Pak Oni ya. Ya, Betul. berburu Banyak olahraga positifnya. pastinya apa? Jalan kaki. Ya. Jalan kaki. Jalan kaki itu Trekking ya Pak ya. Oke. Berarti nanti kan kita juga mau diajarin ya Pak ya. Boleh dong ya Pak ya. betul, boleh Nanti sekali. pakainya yang mana? Ini udah disiapkan. Ini udah disiapkan. Oke, udah disiapkan ini. Pistol nanti tinggal siapkan pakai ini. Oke. Kemudian yang di senapan sudah kita siapkan di tempat. Oke, tampaknya Ini boleh kita praktek ya? langsung praktek nih disuruhnya nih. Oke, boleh Pak, Boleh, kita coba, ditunjukin Pak. Pak gimana nih caranya untuk Boleh, sebagai ini awam senior nih. nih. Nah, coba. Oke, langsung sama suhunya. Oh, saya di situ kejauhan nggak di situ? Jauh ya? Pindahin aja, Om. Itu Kristensen ringan sekali kan? Sama aja. Oke, boleh bergeser Pak. Oke, kita akan melihat bagaimana Pak Julius akan mempraktekkan dan juga menembak target yang di depan sana itu ada berbentuk siluet babi. Oke, kita kaget. Sebelumnya ini ada yang mengeker, ini apa nih Pak Julius? Ngomong-ngomong ini Spotter Ini untuk bagian dari memastikan prosedur ya? ya, perkenaan. ini pakai apa Pak namanya Pak? Headphone? Ini adalah spotter, saudara, spotter. Penembak, membantu penembak Oke, untuk pinjam headphone mengetahui ya. perkenaan atau posisi buruan biasanya. Bagaimana cara berkomunikasi antara penembak sama spotter? Langsung. Ya langsung masih tahu. Oh, langsung ngomong gitu. Ini kalau siang hari menggunakan tele seperti ini, tapi kalau malam hari kita menggunakan thermal. Ini seperti ini pakai thermal. Oke. Ya. Thermalnya di situ ya. Jadi dikeker apakah ada siluet merah-merah seperti itu? Dia ngasih tahu sebelah kanan atau jam 12, jam 1. Dimasukin Itu yang paling besar, nah, kita geser. Oh, indika. Oh, jadi kodenya tuh jam 12, jam 1. Ya, seperti itu. Jam 12, jam 1 atau jam 3 atau jam 9. Paling besar itu kita hantam dulu. Kalau menggunakan headphone untuk Ini handphone ini karena di dalam lapangan, safety keamanan. Tapi biasanya kalau kita di luar nggak pakai. pakai. Oke, kita akan melihat. Coba, tapi kalau mau coba Oke, pakai ya. Oke, kita akan melihat bagaimana Oh ini ya, jadi Boleh, salah coba. satu prosedur saudara. Jadi karena suaranya ini keras sekali, harus pakai semacam ini headphone ya. saya sudah menggunakan dan kita akan melihat Pak Julius akan mempraktekkan menembak. Silakan Pak. Wow, deg-degan ya. Luar biasa. Oke. Aman? Oke, kita akan melihat spotter dan juga Pak Julius akan bekerja sama untuk menembak siluet babi yang ada di depan sebagai target. Waduh, mantap. Tepat sasaran. Luar biasa.
Wih. Mantap, tepuk tangan. Sasaran Target 55-nya. terkena semua. Ternyata gede banget ya, kita udah pakai ini aja masih kencang banget. Iya benar. Main kaget Pak. Boleh di sini Pak. Wah luar biasa. Boleh gak sih? Boleh. Coba, tapi sekarang apa ntar ya? Itu langsung dari sini bisa. Boleh, biar Nanti aja lah ya. Coba saya mau nyoba Karena dulu. ini Saya mau coba. hanya dilakukan oleh Yang sana aja. profesional. Yang sana ya? Yang sana. Yang sana. Nampe ke. Nampe nggak? Kejauhan. Kalau nggak dari sini bisa geser. Gini ya, gini ya. Nah gitu. Ya, silakan. Oke, siap. Nah, dia- Saya nyoba dulu ya, Tak. Oke, ini akan dibantu bagaimana caranya untuk Reload. reload dan juga menargetkan target siluet babi yang ada di depan sana sebagai target kita. Wow, luar biasa. Kalau nggak kena nggak apa-apa ya. push up. Push up. Oke, kita coba. Nggak usah buru-buru. Oke, pas poros-poros nanti itu langsung dicoba. Oke, oke, kelihatan. Pelan-pelan garis. Ya kalau boleh, pelan-pelan. Gimana rasanya? Kaget gak sih? Kaget Langsung gak sih? jet lag. Gimana rasanya? Luar biasa. Sumpah kepo banget. Ini sumpah. kebetulan hanya 5. Pernah Oke. suatu ketika ada 10 ekor. 10 ekor pun harus cepat seperti itu. Tam 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 tam. Oh. Oke, saya masih deg-degan. Itu Iya. gitu kena hentakannya ke sini, Iya. Pak ya. Wow, Tapi luar beda biasa. itu nggak ada nyawanya Pak. Nyawanya. Pasti bisa kena. Kalau Ya babi ada ampun. nyawa. Kalau lari kan. Ya, berarti belum harus lagi yang gimana lari. Wow. Pokoknya berarti gini, kalau pemburu itu kesulitan nggak ada yang jago. Tidak ada pemburu yang jago. Kalau penembak jago. penembak jago. Kalau Karena penembak, targetnya karena dia. berburu itu urusannya sama nyawa. Kita bukan malaikat pencabut nyawa. Gitu. Oh, oke, luar biasa. Okta mau nyoba mungkin? Boleh gak sih? Boleh ya? Boleh, Kita akan mencoba Okta. Enggak sih. Boleh ya? Boleh Pak ya? Boleh, Tak. Oke, silakan dipakai, Tak, ininya, headphone-nya. Oke, kan dibantu. Dikeker, Tak ya. Sensasinya luar biasa, Tak. Tapi kelihatan kan ya dari ininya. Kelihatan banget. Kelihatan. Oke, saudara, ini Okta akan mencoba. Kalau tadi saya menembak 1. Oh iya, oke, dipakai. Yang mana? Yang paling yang kelihatan yang mana tuh babinya? Setelkan yang paling nomor Kita akan melihat Okta akan menargetkan dari ke siluet babi ini yang ada. lurusan kiri, Pak. Kalau misalnya untuk pemula sendiri sebagai anggota Nomor 2 Perbakin, Pak, biasanya mesti berapa lama nih untuk kita latihan sampai kita bisa turun ke lapangan buat berburu? Bisa aja yang selama dia didampingi sama senior, harus didampingi senior kalau Oke. berburu ya. Pastikan dulu. Cepet sih. Cepat. Pokoknya kita harus Nomor ikut 3 ya. pelatihan dasarnya. Oke. Yang nomor 3 ya? Pelatihan dasar, Nomor 3 ya? udah gitu ikut keterampilan Paling menembak, kiri. Oke. baru Oh, bisa. setelah lulus baru boleh. Setelah lulus baru boleh. Dapat izin kan, sertifikasi, dapat sertifikasi baru boleh. Tapi harus didampingi dulu. Harus didampingi. Heeh. Biasanya kalau turun ke lapangan berburu itu satu tim berapa orang? Banyak, tergantung. Kalau saya biasa ada saya, ada driver, ada tukang gotong, Oke. 2 orang, mungkin sekitar 5 lah. Pengalaman berapa jumlah target yang didapat? Oh banyak, Banyak. bisa 3-5 ekor bisa. Tergantung ya populasi binatang di tempat itu gitu. Wih, mantap. Kita bisa langsung jadi Nanti habis syuting boleh. Boleh. Waduh, Okta di ketagihan. Oke. Ketagihan. Siap-siap Okta akan menjadi anggota. Wah. Ini meyakinkan Mas bahwa itu bukan tidak sengaja. Yes, benar. Sesuai dengan target ya, Pak Nah, ya. itu Jadi yang harus paling harus penting. dilatih lebih. Tapi memang perempuan lebih halus tarikan ringannya. Cenderung lebih gitu ya Bang. Betul. Nah, kalau misalnya di sini anggota buat yang member jenis kelamin perempuan, gender perempuan ada juga. yang Ada. ikut? Banyak. Ada juga Banyak. kita bahkan ikut bertanding ada. Anak SMP pun ada yang ikut ya.
Anak SMP, Pak? Ya udah. Tapi ya dia kelasnya 4,5. Ada kelasnya kan beda-beda tuh. Oke. Target di ini apa namanya? Target-target Kan dari mulai kita Kecil. juga milih yang sasaran angin. Sasar angin. Kalibernya Oke. kecil, Kaliber bukan api. kecil. Weh, Mantap, Okta. luar biasa 2 kali. Bahwa tadi kenanya betul ya, bukan Betul. kebetulan. bukan Ya, kebetulan. Saya udah siap nih Pak nembak cowok mungkin. Oh, oke. Halo. Wow. Seru ternyata, tapi itu tadi ya harus pakai apa ya, feeling ya Pak ya, Pakai perasaan feeling. juga. Dan tadi kita harus bener-bener teropong di tengah, tapi kan Target. itu tadi ya, ini kan nggak ada nyawanya, Nggak nyawanya. kan? Betul. Nah, Fokus, Dan tidak harus bergerak. fokus. Betul. Mungkin Oke. kalau ada nyawanya beda lagi, beda cerita Iya, kayaknya. kalau kita berburu tuh babinya lari. Kadang Kadang lari, kadang diam. Iya. Oke. Paling susah kalau menyamping begini. Oh, gitu. Kenapa tuh Pak? Karena kita harus nyegat di depan. Oh. Kita on oke. target, sepertinya kan on target. Kalau pas lari kita nyegatnya depan, tergantung speednya juga. Speednya dia berapa? Kepalanya atau di depan kepala. Nah, itu sasarannya berarti langsung ke mana Pak? Jantung? atau- jantung, blood. Oh, gitu. Berarti Diusahakan memang jantung ya. biar langsung mati gitu ya Iya. Pak? Oh, oke. Atau Tahan, telinga. tahan. Pemirsa bisa. Kita akan lebih lanjut lagi ngobrol dan juga kita akan melihat apa saja yang dihadirkan di sini Ya. dan juga tentunya hal-hal menarik apa aja yang bisa kita dapatkan informasi berikutnya. Tetap bersama kami Sapa di Indonesia, Sapa Indonesia akhir akhir pekan. pekan. Mantap. Ya, Kembali lagi masih bersama Sapa kami di Indonesia sini. akhir pekan. Seru banget. Seru tak ya? Oke. Oke, kita nanti akan di challenge dan juga akan mencoba lebih lanjut lagi antara saya dan Okta. Wow, menarik nih, patut disimak. Tapi Tim sebelumnya siapa? kita pengen tahu nih Pak, sebenarnya berburu ini anggapan orang di luar sana, wah ini banyak yang tidak positif. Negatif, Tidak stigmanya begitu. negatif. Apa sebenarnya yang harus ditekankan dan apa dari makna dari berburu itu sebenarnya Pak? Ya, kalau berburu itu pertama itu manusia diciptakan aja berburu itu untuk sebenarnya Oke. ya untuk mencari itunya. Iya. Cuman di sini kita bicara tentang hama, pemberantasan hama. Oke. Kita di sini berburu itu tidak sembarangan membunuh gitu. Tidak sembarangan Kita membunuh. berburu juga ada aturannya, ada lahannya, Ya. kan ada hutan buru, ada taman nasional, kita tidak boleh tuh berburu di taman nasional. benar. Tapi kalau yang kita lakuin sekarang itu kita berburu di pinggiran hutan di daerah perkebunan dan pertanian warga. Oke. Hama babi yang merusak perkebunan warga. Kenapa hama babi itu merusak? Karena di dalam hutannya dia overpopulasi. Berebutan makanan di dalam Iya. hutan, sehingga sebagian dari mereka itu keluar makan hasil panen Warga. warga. Nah, sedangkan warga kan dia orang-orang di daerah itu hidupnya kan cuman dari hasil panen hasil Hasil, tani kan. Ya investasikan semuanya untuk pertanian, begitu mau panen dirusak sama dimakan. hama babi. Iya. Berarti itu ada jarak tertentu lokasi berburu dengan rumah warga ya? Ada. Oke, itu berapa kilometer, kilometer? kan? Enggak, kadang itu babi itu sampai ke dapur-dapur. Hah, oke. Iya, makan ke pinggir rumah warga. Nggak takut ya, tapi malam dia keluar biasanya kan. Oke. Yang sangat miris itu apabila pertanian tadi di atas gunung. Oke. Pertanian di atas gunung, bagaimana petani dari jalan kaki sampai ke atas membawa pupuk, membawa makanan dan sebagainya, itu di sana sudah dihabisi oleh Sama. hama ini. Ghosting gara-gara hama. Oh iya. Jadi bukan Kalau- cuma sekedar membunuh kita. Iya, Kita banyak- membantu memberantas mengurangi lah. Biasanya kalau misalnya ke lapangan itu mesti berapa kali untuk bisa menghabisi hama Ada ini? maksimalnya Nggak bisa, sih, kita Pak? nggak boleh menghabisi, kita hanya menjarangkan. Jarangkan. Kan tetap harus populasi itu harus keseimbangan harus tetap terjaga gitu betul, kan. betul. Kita tembak yang besar-besarnya aja gitu kan. Ya. Iya Oke. nggak? Oke, kalau dari Pak Juli sendiri untuk apa nih yang ingin disampaikan, semangat apa yang disampaikan kalau untuk pemirsa Kompas TV, wah kayaknya saya tertarik nih untuk gabung nih Berburu. dan juga memiliki passion untuk berburu. Yang pertama bergabung dulu dengan MSC. Wih. Oke. Kita tunggu terusnya. Di sini sudah ada pelatih-pelatih profesional, senjata-senjata sudah lengkap, mau latihan silakan. Berarti sipil boleh ya Pak Boleh, ya? sipil boleh. Jadi Teman-teman boleh. persyaratannya ikut klub dulu. Ikut klub. Ikut klub, nanti sama klub direkomendasikan untuk ikut pelatsar perbakin. Oh, oke. Oke. Jadi dibina dulu, Dibina. dibakin. Baru boleh terjun ke lapangan. Nah, habis pelatsar keluar sertifikasi baru boleh berburu. Iya. Bisikin dong Pak, harus punya pistol sendiri apa enggak? Coba.
Wajibnya harus. Lebih baik. Lebih bagus punya pistol sendiri. Kalau minjem nanti gimana? Karena clue-nya kan berbeda. Karakteristiknya berbeda. Nah, harganya? Kalau harganya gimana? Harganya nanti silakan Macam-macam. Spill aja, Pak. Range-nya. Oh, macam-macam ya. Dari yang puluhan sampai ke Ratusan ratusan ada. Tergantung Oke. optik yang dipilih. Ya. Oke, jadi 2 Aksesoris digit sampai 3 aksesorisnya. digit. Sampai 3 Wow, digit. berarti memang ini harus memiliki ketangguhan selain fisik, mental, psikis, Ya. dan juga Finansial. money. Harus giat bekerja. Cuannya juga Mental sama ada. stamina sih kalau ke hutan. Iya, jadi berburu duit dulu baru berburu Iya. babi. Bergabung dulu ke MSI. Bergabung dulu deh, nanti Nah, dipinjemin. ini, Pak, kalau Kita tunggu. misalnya pemirsa Kompas TV mau ikut, ada sosial medianya kah? Atau Iya. langsung datang ke Marinir atau gimana? Atau lewat Perbakin atau gimana nih, Pak? Ada. Perbakin kan itu atasan kita itu ya, Oke. secara klub itu ya. Nah, kita bisa langsung ini dibagi-bagi itu untuk mempermudah. Bisa langsung ke sini, kita juga punya IG, MSC juga punya. Langsung ke sini, langsung nyoba juga kita siapkan untuk bagi pemula atau peserta baru, member baru yang belum punya, kita siapkan juga. Gitu. Akan didampingi oleh ini para Pelatih yang pelatih. handal ini. Nah, kalau misalnya petaninya Cilandak ya. ada Di mau Cilandak. minta tolong dong diberantas hama-hama di sekitar sawah kami itu bisa. Ya, ini bukan barusan tadi pagi WA ke saya Oke. menyampaikan bahwa ada 3 petani sawahnya dirusak. Oh. Pak, tolong Pak, kasihan mereka Pak, kasihan mereka. Nah, Wah, Jadi jadi ini bisa juga langsung tahu juga hubungi nih. bapak-bapak semua di sini ya. Kita tuh keluar senjata ada undangan. Nah, Oke. Ada undangan desa. Ya. Oke. Jadi undangan desa ngeluarin undangan ke Perbakin, kita ajuin ke Polres. Oh. Karena senjata ini pakai izin. Nggak selalu di rumah kita nih senjata. Hanya 10 hari aja biasanya. Ya. Nah, kadang-kadang 7 hari. Setelah ada keluhan warga, Oke. kita ajuin, Ya. Polres kasih izin sama kita. Oh, berarti Baru memang- kita bisa berburu. Prosesnya panjang ya, Ada Pak. proses ya? Lumayan. panjang tapi Keamanan. akan terus direspon. Betul. Ya. Dan Oke. resmi ya. Resmi lagi. Itu catatannya. Kalau gitu. Ya. Kalau resmi wajib. Karena kita mau di-challenge, ada pemanasan khusus nggak, Pak? Kalau tadi kan kita asal tembak aja nih. Apa pemanasannya biasanya Pemanasan kalau khususnya? olahraga menembak? Rasakan triggernya dulu. Merasakan Rasakan triggernya itu seberapa panjang. Oh, setarikan segini. Udah hafal, baru masukkan ke kamar dulu. Fokus dulu lah. Yang penting ini saat target harus fokus. Dan ternyata pakai kacamata juga bisa ya. Bisa. Ternyata alatnya sudah canggih. Dan lebih aman. Lebih Dan aman. lebih aman. Mantap. Oke. Oke, kita sekalian Ini tutup lagi. dulu program kita dan kita akan tentunya men-challenge diri dan juga didampingi oleh para coach kita di sini. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda untuk yang ingin semangat lagi berolahraga berburu. Come and join with us. Ya, akhir kata saya Putri Oktaviani. Dan saya Andre Sinaga. Sampai Terima kasih. jumpa Sampai di jumpa. program berikutnya. Bye. Oke. Oke, kita